Mari kita lihat dasar-dasar dari ru'yatul hilal. Karena ini menjadi hal yang utama. Yaitu kita ambil dari surat Al-A'raf ayat ke-54. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Wal samsa, wal qamaro, wan nuzuma, musahharatin bi amri. Nah, dengan demikian, ketundukan daripada matahari, bulan, dan bintang bukan seperti manusia menurunkan kepalanya dan bersujud, tetapi bahwa dia tidak akan nyeleneh, dia tidak akan melesat keluar dari aturan-aturan yang telah ditentukan Allah. Kita ambil contoh di sini ada sinar matahari yang menyinari bumi, dan kemudian ketika sinar matahari itu lurus dengan bulan dan matahari, kalau lurusnya betul-betul segaris, itu namanya nanti kita sebut sebagai gerhana. Tetapi apabila posisinya tidak lurus segaris secara 3 dimensi, tetapi lurus segarisnya hanya 2 dimensi, tapi posisinya ke arah samping, maka kita sebut dia sebagai ijtima saja. Ijtima itu artinya lurus antara matahari, bulan, dan bumi. Begitu. Nah, kalau ijtima sudah terjadi, maka kita tidak bisa melihat sinar daripada bulan. Sebaliknya, ketika mulai bulan posisinya menyamping dalam hal ini gitu ya, atau dalam posisi bumi itu seolah-olah naik ke atas, berarti hanya sebagian sinar yang menyinari bulan. Tetapi kalau dilihat dari bumi, bentuknya seperti sabit. Sabitnya seperti yang lihat di situ. Bahkan ketika hari ke-7, ke-8, itu kelihatan bulan setengah. Ini ceritanya kalau kita lihat dari bumi. Bahkan ketika lurus tetapi posisinya 180 derajat, begitu, saudara akan lihat bahwa bulan itu ketika terus bergerak naik, dan kemudian akhirnya menjadi 180 derajat, kita sebut sebagai bulan purnama, begitu. Kita sebut sebagai bulan purnama, yaitu biasanya tanggal 14, 15, atau 16, begitu. Karena dia juga lurus, sehingga ketika maghrib kita lihat bulan itu seolah-olah bulat pul. Karena sinar mataharinya menerangi bulan yang terang, dan kita di bumi sudah pada posisi gelap. Sehingga kita bisa lihat bahwa bulan purnama. Nah, posisi bulan purnama di 180 derajat ini akan bergerak terus tentunya. Dia akan berubah menjadi bulan yang mulai berkurang kembali, kemudian menjadi setengah, dan kemudian akan menjadi sabit kembali gitu ya. Nah, jadi bulan asalnya penuh, berkurang gitu ya. Nah, atau kemudian menjadi setengah dan ada sabit, dan kemudian nanti akhirnya akan kembali lagi dan terus berputar 360 derajat seolah-olah. Begitu posisi bulan. Nah, pada saat saudara melihat bulan itu setelah purnamanya, sebetulnya kita juga bisa memprediksi kira-kira kapan lahirnya gitu. Tentunya itu adalah kira-kira setelah purnamanya itu akan ada 14 hari. Begitu juga ketika setengah bulan itu bentuknya setengah, itu berarti kita tahu sekitar tanggal 7, 8, 9 atau tanggal 27, 26 atau 25 begitu. Nah, terus berputar. Dan kita tahu kalau Islam itu menggunakan bulan sabit itu bagian yang atas, bukan yang bawah barusan gitu ya. Nah, coba kita lihat, mohon maaf, maksud saya menggunakan bulan yang atas gitu ya. Bulan yang bawah itu yang bentuknya sabit, tapi sabitnya sabit yang bawah gitu ya. Kalau kita lihat sebelah kanannya ada gambar bintang, sebelah kirinya ada bulan sabit, tapi bulan sabitnya yang bawah, bukan yang atas gitu.
bukan di tanggal muda, tetapi justru bulan tanggal tua gitu. Nah sekarang kita jadi tahu ternyata bulan sabit ada dua. Yang dipakai oleh kita orang Islam itu adalah bulan sabit yang tanggal tua gitu. Nah ini proses ini yang kemudian kita pakai untuk melihat kapan tanggal muda itu muncul, yang disebut diagram Pasa ya, karena dia berputar terus sehingga pada saatnya kita bisa melihat kapan akan terjadi gitu ya. Sehingga digambarkan di sini bahwa bentuk bulan dari mulai awal dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 begitu, 9, 10 dan seterusnya sampai akhirnya bulan tua dan kemudian menjadi bulan yang siap lahir kembali. Nah, oleh karena itu dari sinilah kemudian ketika kita mendengarkan hadis yang mengatakan saumlah kalian sesuai dengan hasil ru'yat dan berbukalah kalian sesuai dengan hasil ru'yat juga, yaitu ketika bulan mulai lahir di tanggal 1, itu yang menjadi dasar. Di dalam surat An-Nisa dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah dan ulil amri di antara kamu. Nah, jadi tahapannya kepada Allah, kepada Rasul, dan kemudian kepada ulil amri. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ada sebuah beda pendapat, larinya kembali ke Al-Quran. Karena kepada Allah ya kita kepada Al-Quran. Dan kepada Rasul yaitu yang catatannya berupa sunnahnya gitu ya. Karena Rasul sudah tidak ada dan kita tidak bisa berhubungan langsung dengan Allah, maka kepada Quran dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai alladzina orang-orang yang beriman, gitu ya. Di sini dikatakan kepada kita yang beriman harus mentaati Allah, mentaati Rasul dan ulil amri. Oleh karena itu dalam penentuan hilal, walaupun kita sudah punya kalender astronomi, mengapa kalender astronomi ini pun bisa lahir? Karena tadi keteraturan, karena tunduknya bulan dan bintang tadi, apapun yang ada di jagat raya ini, sehingga dibuatlah sebuah formula, dibuatlah sebuah perhitungan yang kemudian zaman sekarang sudah bisa dimasukkan ke dalam komputer, dan kemudian setelah dimasukkan komputer bisa dikembalikan kepada kita menjadi sebuah sajian seperti terlihat kalender astronomi seperti ini. Kalender astronomi ini dapat kita lihat kapan bulan itu purnama, kapan bulan itu mulai mensabit kembali, atau sebaliknya kapan bulan mulai gelap, dan kapan kemudian setelah gelap itu mulai lahir kembali begitu. Kalau kita lihat di sini dari urut-urutan bentuk bulan yang dapat kita prediksi dengan menggunakan komputer yang canggih itu, kita bisa memprediksi saat ini, bulan depan, bulan lusa, setahun depan, 100 tahun ke depan gitu. Jadi artinya ini seperti kita pakai ketika kita mau sholat. Sama, kita tidak menunggu dulu kapan matahari bergeser dari kepala kita, kapan kemudian matahari itu memberi bayang-bayang setinggi badan kita. Artinya ketika dia bergeser dari kepala kita itu disebut duhur, ketika tinggi dari bayang-bayang itu sama dengan bayang-bayang kita disebut asar, itu tidak lagi dilakukan dengan ru'yat. Tidak dilakukan lagi dengan melakukan melihat bayang-bayang. Tetapi cukup dengan jam tangan yang akurat, ditambah pula dengan ilmu pengetahuan tentang kapan terjadinya duhur, asar, dan maghrib, dan isya. Seperti halnya kapan ru'yatul kiblat dapat dilakukan ketika matahari ada di atas Mekah, dan kita sudah bisa tentukan. Nah, ketika kita lihat kalender ini, di sini ada yang paling gelap misalnya di situ, maka di situ tanggal 24 dianggap mulai akan lahir dan tanggal 25 akan terlihat. Pada saat terus kemudian bergerak seperti itu, maka kita tentukan bahwa tanggal 25 itu adalah tanggal di mana awal bulan. Nah, menentukan itu terjadi karena perputaran bumi dan bulan itu
setahun Masehi itu ternyata berbeda dengan setahun Hijriah. Setahun Masehi itu tidak sama dengan 12 bulan Hijriah. Karena bulan Hijriah itu lahirnya setiap bulan itu tidak bulat sebanyak 30 hari. Begitu. Nah, oleh karena itu dikatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-33, orbit benda langit itu adalah wahwaladina khalaqal laila wan nahara wasamsa wal qamar, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, kullafi falkin yasbahun, masing-masing, dan atau keduanya itu gitu ya, karena di situ keduanya yang sudah dibicarakan beredar dalam garis edarnya. Jadi ini mau menunjukkan bahwa orbit benda langit itu selalu tidak berubah. Begitu juga wasam sawal komaro bihusban gitu ya, matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Perhitungan di sini adalah hisab. Maka oleh karena itu kita bisa menghisab, yaitu misalnya ada matahari dan bulan di posisi lurus. Lurusnya kemana? Lurusnya adalah bahwa dari posisi lurus asalnya dari titik A bergerak ke titik C, begitu. Itu sudah bisa dihitung, sudah bisa ditentukan sebanyak 27 hari, 7 jam, 43 menit. Gitu. Tetapi agar posisinya tegak lurus antara matahari dan bulan kembali tegak lurus, maka harus ditambahkan posisi dari C ke D. Dari C ke D itu yaitu harus ditambah kira-kira 27 derajat. Dan 27 derajat itu adalah 2 hari 1 jam 31 menit. Sehingga untuk dari posisi A ke D, A ke D itu adalah pertamanya asalnya lurus, kemudian D juga kembali lurus, maka dijumlahkan antara 27 hari dan 2 hari, antara 7 jam dengan 1 jam itu menjadi 29 hari, 9 jam, 15 menit. Dan 29 hari, 9 jam, 15 menit itu bukan 29,5 hari sebenarnya. Tetapi untuk memudahkan, kita bisa anggap bahwa 29,5 hari mewakili 29 hari, 9 jam, 15 hari. Jadi satu bulan Hijriah adalah bisa 29, bisa 30 bergantian. Karena hitungan bulan, hitungan hari nggak mungkin pakai koma. Muncullah angka 29 dan 30. Maka waktu setahun Hijriah itu hanya sebesar 353,5 hari, begitu. Sedangkan dibandingkan dengan waktu Masehi yang 365,25 hari, berarti kira-kira ada perbedaan lebih cepat 12 hari. Atau ketika waktu Hijriahnya itu 354 hari, maka berarti ada perbedaan di atas 11 hari terhadap 365,25. Sehingga perbedaan antara Masehi dengan Hijriah ya sekitar antara 11 sampai 12 hari setiap tahun, begitu. Itulah yang terjadi kenyataan sekarang, bahwa kalau Idul Fitri atau Idul Adha setiap tahun itu bergeser dari Desember ke pertengahan Desember, ke November, ke Oktober, terus akhirnya sampai ke Februari atau Januari lagi, dan terus kemudian masuk lagi. Maka akan ketemu dalam 1 tahun itu bisa ada 2 Idul Fitri, bisa yang 1 Desember, satunya Januari sudah Idul Fitri lagi. Itu bisa terjadi gitu, karena ada perbedaan 11 sampai 12 hari gitu. Dalam 1 tahun ada 2 Idul Fitri, begitu ya. Nah, itu penyebab mengapa sampai bisa terjadi dalam 1 tahun Masehi ada 2 Idul Fitri, karena ada perbedaan Hijriah itu maju 11 atau 12 hari terhadap Masehi, dan itu disebabkan karena perputaran yang seperti saya gambarkan tadi di atas gitu ya. Perputaran dari titik A sampai ke titik D itu hanya 29,5 hari, begitu ya. Sedangkan Masehi itu bahkan ada 30 sampai 31 setiap bulannya, begitu. Perbedaan itulah yang menyebabkan
kemudian Hijriah lebih cepat. Ya, kalau di rata-rata berarti kalau Masehi itu di atas 30 hari, sedangkan Hijriah itu justru di bawah 30 hari, bahkan cuma tadi 29,5. Hal itu disebut sebagai metode geosentris. Ya, sebulan Hijriah hanya 29,5 hari, setahun Hijriah 354 hari, lebih cepat terhadap setahun Masehi yang which is 365,25 hari itu. Lebih cepatnya berapa? Lebih cepatnya 11 hari sampai 12 hari. Maka di dalam hadis sejak zaman Rasulullah pun sudah diketahui bahwa satu bulan itu 29,5 hari. Sehingga ada hadis yang memberi makna satu bulan adalah 29 dan kadang 30 hari. Itu hebatnya. 1400 tahun yang lalu sudah dikatakan bahwa satu bulan itu adalah 29 dan kadang 30 hari. Jadi kadang 30 harinya itu kemudian dipakailah oleh manusia oleh hisab urfi atau periodik, bahwa periode tiap bulan itu berselang-seling 29 dan 30. Jadi dianggap berselang-seling 29, 30, 29. Padahal sebetulnya tidak diselang-seling otomatis 29 dan 30. Nah, sehingga ketika dianggap berselang-seling, di bulan ganjil ditentukan 30 hari, di bulan genap 29 hari. Kebetulan bulan Ramadan itu adalah bulan ganjil, sehingga selalu harus 30 hari. Nah, dengan seperti itu, maka ini berbahaya. Karena dengan perkembangan ilmu astronomi, pemahaman hisab urfi ini sudah ditinggalkan karena ternyata sudah salah. Kecuali oleh kelompok-kelompok kecil yang tidak tersentuh oleh ilmu pengetahuan, yang tidak tersentuh oleh hisab yang benar. Di Indonesia misalnya ada namanya kelompok Naksabandia di Sumatera Barat. Bahkan akibat selalu digunakan 30 hari selama setiap Ramadan, muncullah pada tahun-tahun tertentu mereka itu 2-3 hari lebih cepat daripada yang lain. Bayangkan, bukan perbedaannya sehari, tetapi perbedaannya 2-3-4 hari lebih cepat begitu. Nah, jadi ini sebuah masalah besar gitu ketika hisab urfi itu tetap diterapkan sementara perhitungannya tidak bulat 29-30. Mari kita buktikan antara hisab urfi periodik terhadap realita. Dapat kita lihat di sini bahwa 30 hari sejak tahun 990, 991, 992 dan seterusnya, 30 hari, ada juga yang 29 hari, 30 hari 30, ada yang 29 hari. Tidak periode 30 terus. Tidak 30 terus, bahkan juga tidak selang-seling 29 30, 29 30, 29 30. Tetapi kemudian ada memang yang 29 tapi dibulatkan menjadi 30 juga cukup sering. Karena tadi 29,5-nya tidak tepat 29,5 sekalipun. Nah, muncullah hisab tarkibi yang ini lumayan sederhana dan sudah lebih akurat. Rata-rata bulan mengelilingi bumi itu 360 derajat. Kan tadi berputar kembali ke titik asal, maka disebut 30 derajat. Tetapi hari Masehinya 30 hari. Berarti rata-rata bulan menjauh dari matahari posisinya, menjauh gitu ya. Tiap hari, yaitu 24 jam itu, ya tinggal dibagi gitu ya. 360 dibagi 30 hari, berarti sehari itu 12 derajat. Jadi kalau hari ini 0, besok itu sudah ngangkat 12 derajat. Lusa sudah ngangkat 24 derajat begitu. Sudah menjauh begitu ya. Setiap 24 jam. Jadi kalau kita tentukan setiap jam jadi berapa? Ya setiap jam berarti kira-kira setengah derajat dia naik begitu. Untuk waktu yang sama misalnya posisi matahari di maghrib. Kenapa ini angka-angka naik itu tadi adalah ketika maghrib ya. Maka ketika umur 8 jam itu berarti kira-kira 4 derajat. Dan 4 derajat itu sudah cukup bisa dilihat begitu. 4 derajat ya. Nah, terbenamnya hilal disebabkan oleh gerak rotasi bumi yang tadi 360 derajat tadi. Sehingga kita bisa lihat, tadi saya katakan, maka setiap menitnya bulan itu adalah setiap derajat ya, setiap menitnya jam itu adalah sama dengan setiap derajat. Sehingga cahaya bulan terlihat selama 10 menit itu kira-kira
naik adalah 2,5 derajat. Hisab tarkibi ini sudah mulai ditinggalkan pula dengan perkembangan teknologi hitung yang ada. Kecuali oleh beberapa kelompok kecil seperti kelompok pengamat di Cakung di Indonesia ini masih menggunakan ini, sehingga masih ada hal yang harus kita koreksi karena kita menghitungnya tadi bulat-bulat 360 derajat 30 hari gitu ya, dalam 30 hari. Nah, sehingga ini dipakai karena ketidakakuratannya hanya dipakai untuk awal saja. Kapan saya harus mulai mengadakan teropong, kapan harus mengadakan teropong ke arah barat, itu maksudnya. Kira-kira pantasnya kapan, jadi kasar ya. Tetapi penentuannya kapan datang bulannya adalah benar-benar tunggu dari teropong ya, dari ru'yat, yaitu yang dari terlihat begitu. Maka muncullah hisab hakiki dengan kriteria yang juga sederhana, yaitu tetapi dengan menggunakan wujudul hilal. Wujudul hilal itu adalah kalau bulan sudah terlihat. Maksudnya begini, kalau sekarang ada bintang di siang hari dan bintang malam hari. Ketika malam hari bintang terlihat, kita jelas bisa melihatnya, ada bintang di langit. Tetapi ketika matahari mulai datang, seperti subuh ini mulai muncul matahari, maka tentunya sinar bintang itu kalah dan bintang tidak kelihatan. Tetapi kita yakin bintang tetap wujud, ada. Nah, keyakinan wujudnya bintang walaupun tidak terlihat itu dengan hisab. Sama dengan sekarang kita punya bulan juga, kita jelas bintang itu wujud walaupun tidak terlihat kalau dia sudah melewati masa ijtima. Nah, gitu ya. Nah, artinya dia disebut wujudul hilal kalau sudah positif di atas 0. Jadi 0, sekian pun sudah dianggap wujud. Nah, jadi ini prosesnya menggunakan geosentrik juga, yaitu mengelilingi bumi. Akibatnya hisab hakiki ini sering lebih dahulu dari ru'yat. Karena tidak memperhitungkan faktor kotornya atmosfer. Sehingga tidak bisa terlihat. Karena ada diffraksi sinar matahari pada sore hari plus kotoran di atmosfer itu tadi. Pada tahun 70-an perlu berhari-hari untuk menghitung, berlembar-lembar kertas digunakan. Dilakukan minimal oleh 2 orang yang saling mengoreksi gitu ya. Pada tahun 80-an dengan adanya teknologi kalkulator, pekerjaan ini menjadi lebih ringan. Pada tahun 90-an dengan teknologi komputer, maka dengan sangat cepat bisa dihitung. Bahkan kini dengan komputer yang sangat canggih, maka penentuan wujudul hilal sudah dapat ditentukan bukan hari yang sama, tapi bisa memprediksi untuk hari besok, hari lusa, bulan besok, bulan lusa, tahun depan, 100 tahun yang akan datang. Dengan teknologi komputer. Jadi hisab-hisab kita ini adalah sudah sangat akurat. Dengan hisab hakiki ini, dengan menggunakan, apabila kita menggunakan wujudul hilal, maka kita sudah bisa menentukan kapan datangnya bulan, kapan datangnya bulan, kapan datangnya bulan. Begitu. Seperti melihat jam tangan untuk melihat kapan subuh, kapan duhur, kapan maghrib, kapan isya. Sehingga tidak menjadi kesulitan, tidak ada lagi diskusi. Begitu. Kalau kita menggunakan hisab hakiki atau disebut wujudul hilal ini. Asal dia sudah berwujud di atas 0 berapapun itu jadi. Hisab hakiki ini karena dilakukan dengan sederhana di Indonesia ini, organisasi seperti Muhammadiyah menggunakan perhitungan seperti hisab hakiki sampai saat ini. Namun dengan perhitungan komputer yang lebih canggih tadi, sehingga mereka sering mengumumkan jauh hari gitu ya. Seperti sekarang kita sudah tahu ada pengumuman dari Muhammadiyah. Yang terakhir adalah hisab hakiki ini dengan kriteria imkan. Imkan itu artinya kemungkinan bisa diru'yat. Nah, ini lebih halus. Jadi kalau tadi adalah harus benar-benar dilihat oleh mata, satunya lagi harus asal dia wujud, ini selalu berseberangan. Yang dilihat mata akan telat. Sedangkan yang asal wujud dia akan lebih cepat. Nah, ditengahi dengan namanya kriteria imkan. Imkan ini memadukan ru'yat dan hisab. Sehingga perbedaan antara ru'yat dan hisab bisa dihilangkan. Karena keakuratannya bisa dibuat kalender Islam.
Berdasarkan data hasil ru'yat sejak tahun 60 dan ahli hisab sejak tahun 90, muncullah kriteria IMCAN, yaitu saya ambil misalnya dari literatur Fakultas Syariah IAIN Mataram, bahwa ketinggian minimum cukup 2 derajat, jarak bulan dan matahari 3 derajat, umur hilal 8 jam, maka kriteria tersebut diterima di tingkat regional, yaitu MABIMS. Menteri-menteri agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura sepakat apabila sudah di atas 2 derajat, maka masuklah bulan baru. Kapan 2 derajat? Yaitu maghrib. Ketika matahari terbenam, maka posisi bulan sudah tertinggal 2 derajat posisinya, maka itu disebut sebagai bulan baru. Nah, artinya tidak secepat grup Muhammadiyah asal 0 derajat, asal wujud, tidak juga selambat dari Muhammadiyah yang tidak selambat NU yang harus melakukan ru'yat, yang itu belum tentu bisa terlihat dengan 2 derajat begitu. Walaupun secara kesepakatan kemungkinan terlihat itu 2 derajat. Berbeda dong 2 derajat ketika di Papua gitu ya. Pasti nanti di Aceh akan sudah naik menjadi 4 derajat dan itu akan terlihat begitu ya. Hisab hakiki dengan kriteria IMCAN ru'yat ini kemudian bisa dilihat itu kalender hijriah di Indonesia dibuat berdasarkan kriteria tersebut ya, dan disepakati oleh semua ormas Islam ya. Kecuali Muhammadiyah tadi tetap dia menggunakan wujudillah, artinya bukan 2 derajat. Artinya berarti 0 derajat di atas sedikit 0,00 sekian itu sudah masuk. Di Malaysia IICV International Islamic Calendar juga menggunakan kriteria ini. ACOP International Christian Observation Program juga menggunakan itu. Diskusi tentang penetapan tanggal metode hisab ini, sebagian ulama berpendapat hisab hanya alat bantu ru'yat, seperti tadi di cakung ya. Tidak dapat menggantikan ru'yat secara mutlak ya, seperti cakung tadi. Dihitung tetapi hanya untuk kapan ru'yat dilakukan. Sebagian lagi berpendapat hisab yang akurat seperti yang dilakukan dengan perhitungan astronomi modern dengan alat bantu komputer bisa menggantikan ru'yat secara mutlak. Nah, gitu ya. Seperti Muhammadiyah tadi. Salah satu alasannya adalah isyarat dalam hadis syahih yang mengizinkan untuk memperkirakan ya posisi hilal bila tidak memungkinkan diruyat. Ada juga yang beralasan hisab merupakan ru'yat bil ilmi, mengamati dengan mata ilmu, seperti tadi melihat bintang di siang hari kita yakin begitu. Bukan mata fisik. Dalam hal ini tidak ada keunggulan daripada mata fisik daripada mata ilmu. Bahkan mata ilmu bisa melihat sebelum terjadi. Nah, itu keunggulannya dengan hisab. Kita bisa melihat bukan hanya bulan ini, bulan depan, bahkan tahun depan, bahkan 100 tahun depan. Kita bisa dengan ilmu, mata ilmu. Tapi dengan mata melihat, dengan menggunakan mata kita tidak bisa. Jadi oleh karena itu, ini 2 kelompok yang tetap harus menggunakan mata untuk melihat. Dan juga ada kelompok yang sudah bisa menggunakan ilmu atau dengan hisab. Itu terjadi perbedaan gitu ya. Kalau dikriteriakan dengan angka, kalau yang dengan ilmu cukup dengan 0 sedikit aja itu sudah masuk. Sedangkan yang melihat itu menurut Mabim 2 derajat, tapi kenyataannya bisa lebih daripada 2 derajat baru bisa terlihat. Sehingga yang menggunakan ru'yat sebetulnya lebih telat daripada Mabim gitu. Tetapi yang menggunakan hisab lebih cepat begitu. Nah, ketetapan ru'yatul hilal itu yang tadi saya katakan dengan kesepakatan menggunakan Mabim itu telah dikonferensikan di para menteri di Brunei, Malaysia, Singapura dan Indonesia ya, ketetapan ini supaya apa? Karena kita kan satu regional gitu ya. Dipakailah ketetapan itu. Pada waktu itu ketetapannya Indonesia itu hanya menggunakan 2 derajat setelah matahari terbenam titik gitu. Mabim lebih detail 238 ya, 2 derajat minimum sama dengan Indonesia matahari terbenam, saat matahari terbenam, 3 derajat jarak sudut bulan dan matahari, 8 jam usia bulan
setelah ijtima itu sebetulnya 238 itu hampir sama ya. Cuma yang satu diterjemahkan dalam derajat, yang satu adalah dari waktunya. Gitu. Organisasi Muhammadiyah tetap saja bahwa hilal itu kalau dia berwujud berarti 0. Organisasi NU itu harus terlihat berarti di atas 2, mungkin 3, mungkin 4 gitu, mungkin 5 gitu. Apalagi kalau musim hujan ya, musim banyak awan, ditambah lagi kotornya atmosfer di Indonesia gitu. Nahdlatul Ulama akan mundur di belakang daripada Mabim. Sedangkan Muhammadiyah maju di depan sebelum Mabim gitu ya. Karena Muhammadiyah menggunakan 0 derajat, sedangkan NU itu menggunakan terlihat berarti di atas 2 derajat, bahkan 3, 4, 5 begitu. Indonesia menggunakan 2 derajat. Nah, masalahnya Indonesia itu ternyata mengalami rentang dari 90 derajat bujur timur dan 140 derajat bujur timur, artinya ada perbedaan kira-kira 46 derajat. Dan itu dibagi dalam 3 jam waktu. Ada waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Timur. Itu artinya bahwa posisi bulan kalau ada yang lahir di Papua, itu kira-kira di Aceh akan sudah naik 2 derajat. Kalau di Papua itu baru 0, di Aceh itu sudah 2 derajat. Kalau di Papua 1 derajat, di Aceh sudah 3 derajat. Bisa bayangkan menurut orang Papua kalau 1 derajat, itu belum masuk menurut Mabim. Tapi menurut NU sudah masuk. Nah, apalagi tentunya menurut NU. Kalau di Papua itu 1 derajat, maka menurut Mabim itu adalah belum masuk. Sedangkan menurut Muhammadiyah sudah masuk karena sudah 1 derajat. Sementara di Aceh kemudian dia akan 3 derajat. Dan 3 derajat itu menurut Mabim sudah masuk juga. Nah ini ya jadi masalah ya. Nah mari kita lihat awal akhir sholat versus puasa yang kita alami. Manakah yang lebih dahulu terbit matahari? Di Papua atau di Aceh? Jelas jawabannya adalah Papua. Manakah yang lebih dulu sholat subuh di Papua atau di Aceh? Jawabannya di Papua. Manakah yang lebih dulu sholat maghrib di Papua atau di Aceh? Jawabannya Papua. Karena matahari lebih duluan terbit di arah timur. Manakah yang lebih dulu sholat subuh di Jakarta atau Mekah? Jawabannya adalah di Jakarta. Karena Jakarta lebih duluan matahari muncul daripada di Mekah. Begitu. Nah, maka kalau kita kemudian coba pertanyaannya dirubah, manakah yang lebih tinggi posisi bulan? Posisi bulan nih, pada saat maghrib di Papua hari ini atau besok? Sama-sama di Papua, kita berdiri di Papua. Maka jawabannya besok. Karena besok bulan sudah naik lebih tinggi pada saat maghrib. Begitu. Pada saat maghrib, bulan besok lebih tinggi. Bulan lusa lebih tinggi. Bulan 2 hari lebih tinggi. Sampai akhirnya ketika tanggal 14-15, bulan sudah sangat tinggi. Begitu. Ya. Sudah sangat tinggi dari arah barat. Sehingga munculnya adalah di timur. Yang kita sebut sebagai bulan purnama pada tanggal 14. Munculnya maghrib itu di timur. Begitu. Karena begitu tinggi sampai 180 derajat. Pada saat maghrib munculnya di timur purnama. Nah, sedangkan bulan lahir itu ketika munculnya di barat dan kecil. Begitu. Jadi itu munculnya besok itu selalu lebih tinggi daripada hari ini. Begitu. Itu adalah tinggi posisi bulan. Berikutnya, manakah yang lebih tinggi posisi bulan pada hari yang sama di Papua atau di Aceh? Jawabannya tentunya adalah di Aceh. Mengapa? Di Papua mungkin tadi saya ulangi lagi 1 derajat, di Aceh bisa 3 derajat. Gitu. Tentunya di Aceh akan lebih tinggi di maghrib hari yang sama. Ya, hari yang sama, yang satu waktu Indonesia Timur ketemu misalnya 1 derajat, tapi ketika di Aceh waktu Indonesia Barat, paling barat, ternyata sudah 3 derajat. Sehingga mungkin Papua tadi belum masuk, Aceh sudah masuk.
Nah, tapi karena kita Indonesia, maka kita harus sama-sama. Manakah yang lebih dulu Idul Fitri, di Papua atau di Aceh? Kalau Idul Fitri dipersilahkan sesuai datangnya bulan, maka tentunya Aceh lebih dahulu. Kenapa Aceh lebih dahulu? Kalau ternyata tadi 3 derajat. Tapi bisa saja Papua lebih dahulu. Kalau Papuanya sendiri juga sudah 3 atau 4 dimulai. Walaupun misalnya Papua 4, kemudian Acehnya 6. Dua-duanya hari yang sama. Tetapi karena Papua matahari terbit berarti Papua. Jadi jawabannya bisa Papua dulu, bisa Aceh dulu. Manakah yang lebih dulu Idul Fitri? Tergantung di mana garisnya. Garis mulai 3 atau 2-3 derajat tadi. Gitu ya. Jadi kalau Papuanya kurang dari 2, berarti Aceh akan mulai. Sementara Papua jadi terakhir. Tapi sebaliknya kalau Papuanya itu sudah di atas 2 atau 3, Papua duluan dan Aceh baru berikutnya. Dan kemudian baru Mekah dan seterusnya. Tapi kalau garisnya itu bukan di antara Papua Jakarta, tentunya Aceh bisa lebih dulu. Manakah yang lebih dulu Idul Fitri Jakarta atau Mekah? Sama kasusnya seperti Papua atau Aceh. Tergantung. Bisa Mekah dulu, kalau garisnya misalnya ada di India, mulai lahir bulan itu di India, maka Mekah berikutnya, baru nanti Jakarta terakhir. Tapi kalau lahirnya bulan adalah di Papua Nugini atau di New Zealand, atau di Australia lebih dahulu, maka berikutnya tentunya Jakarta, baru kemudian Mekah. Jadi kapan mulainya Idul Fitri? Bisa duluan Jakarta, bisa duluan Mekah. Nah sampai terjadilah keributan. Ada orang yang mengatakan, kenapa Mekah duluan? Di sana sudah melakukan Idul Adha, kok kita masih belum? Nah, rame begitu ya. Bisa terjadi, bisa. Kalau nol atau garisnya di antara Jakarta dan Mekah. Nah sebaliknya Jakarta dan Mekah bisa jadi sama. Kalau datang bulannya sebelum posisi Jakarta, yaitu di sebelah timur daripada Indonesia. Sehingga kadang-kadang nanti kita bisa lihat, loh itu yang NU sama dengan Mekah. Tapi sebaliknya lagi tuh yang Muhammadiyah yang sama dengan Mekah. Nah bukan sama atau tidaknya, tetapi kapan datang bulan itu, di posisi mana baru terjadi. Nah jadi harus hati-hati ini. Saya agak sulit menjelaskan kepada orang awam kapan ketika sebuah kejadian terjadi Mekah lebih dahulu dari Jakarta. Itu susah menjelaskan. Begitu. Padahal Mekah itu lebih barat daripada Jakarta, bahkan 4 jam begitu. Tetapi ternyata dia mengadakan misalnya Idul Adha atau Idul Fitri lebih dahulu daripada Jakarta. Menerangkannya susah. Kecuali tadi mendengarkan dulu dari awal sampai di sini penjelasannya. Maka tentunya mudah. Nah oleh karena itu kenapa YouTube ini penting disampaikan kepada sahabat, keluarga, siapapun untuk mengerti dulu teorinya di depan. Supaya ketika diskusi kenapa Jakarta atau Mekah itu lebih dahulu, itu menjadi jelas gitu. Menjadi jelas ya. Jadi artinya kita harus benar-benar mengetahui dulu ilmunya bagaimana pergerakan matahari, pergerakan bulan, dan sehingga kita bisa menentukan di mana akan terjadinya datang bulan. Nah, kalau kapan terjadinya datang bulan itu posisinya misalnya di antara Jakarta dan Mekah, tentunya Mekah akan sudah masuk, sementara Jakarta jadi yang terakhir. Nah, sebaliknya kalau datang bulannya sebelum Jakarta, maka Jakarta lebih dulu dia Idul Fitri dan Mekah mengikuti dan Eropa mengikuti gitu. Nah kalau garisnya itu adalah setelah Mekah dan Eropa misalnya, nanti Eropa duluan, baru kemudian muter, baru kemudian ke Amerika, baru Jakarta, baru Mekah terakhir bahkan ya gitu. Ya kalau bagi kita normal, Mekah terakhir setelah Jakarta gitu, Mekah setelah Jakarta. Kalau garisnya kebetulan di sebelah barat Mekah, contohnya tadi di Eropa. Tapi kalau ternyata mulai munculnya itu adalah setelah 180 derajat Asia Pasifik gitu ya, yaitu sebelum Jakarta, itu misalnya di pulau Papua Nugini gitu, itu masuknya, maka Jakarta berikutnya adalah yang Idul Fitri duluan begitu. Nah, mari kita lihat kasus-kasus Ru'yatul Hilal. Nah, kita lihat kasus-kasus ini diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, itu bisa menjawab begitu ya, bisa menjawab bagaimana Ru'yatul Hilal itu terjadi di beberapa tahun terakhir sehingga
kita punya masalah di Indonesia. Ada yang duluan Jakarta, ada yang duluan Mekah gitu ya. Ada yang berbeda NU dengan Muhammadiyah, ada yang sama begitu ya. Nah, kita lihat kasus-kasusnya di beberapa waktu yang lalu. Kasus pertama tahun 2007 ketika di Jakarta itu Kamis 11 Oktober 2007, maghribnya 17.45 dan posisi hilal baru 0 derajat 17 menit. 0 derajat pada saat posisi matahari mulai masuk minus 0 derajat 50 menit itu. Nah, itu adalah posisi maghrib gitu ya. Kalau demikian, dengan organisasi Muhammadiyah yang mengatakan hilal itu harus berwujud, jelas ini pasti nanti akan ketemu Muhammadiyah berwujud. Sedangkan organisasi Nahdlatul Ulama ini tidak akan terlihat. Ya, dengan 0 derajat 17 menit pasti ini tidak akan terlihat ya. Nah, dengan dua kriteria berwujud dan terlihat yang berbeda ini, maka mari kita lihat 0 derajat 17 menit ini apa keputusannya. Nah, dapat saudara lihat di sini posisi daripada bulan. Nah, kemudian ada posisi daripada matahari. Nah, itu adalah bulan ketika matahari mulai terbenam di sebelah kanan. Nah, ketika matahari mulai terbenam, bulan sudah ada posisi seperti itu, begitu ya. Tapi belum ada garis crescensnya, belum ada garis putihnya seperti putihnya bulan, itu hanya ada gelemeng gitu bahasa Indonesianya. Gelemeng gitu ya. Maka kita cek lagi di tempat lain. Nah, ternyata di Yogyakarta juga demikian dari hasil hisab posisi daripada bulan itu masih sangat rendah begitu terhadap pada saat matahari mulai terbenam begitu ya. Nah, di 11 Oktober 2007 maka kesimpulannya tentunya adalah karena 11 Oktober itu dengan 0 derajat 17 menit itu ternyata tidak memenuhi kriteria 2 derajat menurut Kemenag RI, maka dianggap tidak masuk 11 Oktober itu, maka ditambahlah 1 hari menjadi tanggal 12 itu akan masuk, berarti Syawalnya tanggal 13. Kenapa? Tanggal 12 itu adalah maghrib posisinya, sudah masuk, maka tidak boleh lagi ada namanya tarawih, sehingga lebarannya baru 13 Oktober begitu, baru 13 Oktober gitu. Bukan 12 karena dianggap tidak masuk gitu dengan 0 derajat 17 menit tadi. Jadi dari 11 ke 13, jadi ke lusa. Nah, dibuktikan bahwa benarkah? Lihat dicek tanggal 12-nya. Tanggal 12 posisi hilalnya sudah naik gitu ya. Jadi 9 derajat karena sudah bertambah, sudah 1 hari. Sudah 1 hari sudah bertambah 7 menit dari sudah bertambah jadi 9 derajat. Di atas 2 derajat dari Kemenag RI, maka benar bahwa 1 Syawal adalah 13 Oktober dan ini memenuhi kriteria dengan 9 derajat itu gitu ya. Kasus Ramadan tahun 2009 ya, di Aceh 9 derajat gitu ya. Maka tentunya Muhammadiyah dengan wujud akan masuk dan begitu juga Nahdlatul Ulama terlihat, jelas kalau 9 derajat sudah akan terlihat ya. Oleh karena itu ketika kita lihat matahari terbenam, ada bulan posisinya sudah lebih tinggi 9 derajat begitu dan sudah ada titik putih di bagian nah itu ada bagian titik putih di bagian situ sehingga itu sudah akan masuk jelas. Nah, apa yang terjadi dengan 9 Kemenag RI itu masuk di atas 2 derajat, maka dari 21 langsung 22-nya adalah 1 Ramadan. Sebagai contoh tahun 2009 otomatis gitu ya, besoknya Ramadan, maka setelah maghrib tanggal 21 diumumkan bahwa tidak boleh lagi ada yang melakukan tarawih karena besoknya sudah akan melaksanakan Idul Fitri. Begitu juga kasus ketiga tanggal 8 September tahun 2010 di mana pada maghrib jam 17.37 posisi hilal -2. Kata Muhammadiyah pasti ini juga belum berwujud. Kata Nahdlatul Ulama jelas-jelas tidak akan terlihat. Dan kalau kita lihat ternyata benar di Yogyakarta dilihat ketika matahari terbenam bulan posisinya masih di bawah. Karena masih di bawah, jelas ketika dicek di 8 September itu menurut organisasi Muhammad tidak,
kemudian organisasi Nahdlatul Ulama juga tidak, Kemenag RI juga tidak, maka ditetapkan loncat dari 8 September, nanti 10 September baru 1 Ramadan. Gitu, loncat ke 10 September. Ya. Jadi jelas ini, dengan derajat aja kita sudah bisa memperkirakan. Gitu, apakah masuk untuk bulan baru atau belum. Kasus keempat tahun 2014. Dengan di Indonesia posisinya +1 sampai -1, maka pasti Muhammadiyah akan mengatakan berwujud karena sudah ada yang satu. Sedangkan Nahdlatul Ulama, apakah terlihat atau tidak? Kita lihat itu. Apakah ada yang bisa melihat dengan 1 derajat? Sementara Kemenag RI mengatakan 2 derajat. Berarti itu tidak akan masuk. Itu menurut Kemenag RI. Nah, maka ada ya bagi Muhammadiyah, tidak bagi Nahdlatul Ulama, dan tidak juga bagi Kemenag RI. Nah, ini akan mengakibatkan bahwa nanti walaupun nanti akhirnya ditetapkan Muhammadiyah itu 1 Ramadannya adalah 28 Juni, tarawih pertama, puasa yaitu maghrib, puasa pertama berarti 29, loncat ke 29 karena dianggap belum masuk. Begitu menurut Kemenag. Sehingga apa? Sehingga terjadi perbedaan. Muhammadiyah sudah puasa tanggal 28. Sedangkan kita, pemerintah, kemudian juga NU, itu baru 29. Karena ada derajatnya cuma 1 derajat. Jadi ketika derajatnya posisi 0 sampai 2 itu masalah. Nah, contoh lagi ketika tahun 2014, kasus Idul Fitri 2014, ya, 2 derajat sampai 3,5 derajat di Indonesia. Tentunya dengan Muhammadiyah itu pasti sudah wujud gitu. Organisasi Nahdlatul Ulama harus nanti lihat ya atau tidak. Tapi Mabim sudah mengatakan pasti masuk dengan 2 derajat. Begitu juga Kemenag sudah masuk. Sehingga sangat mungkin 1 Syawal itu adalah langsung 27 pada maghrib tadi. Atau Idul Fitrinya adalah 28 di hari Seninnya. Maka terbukti nanti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sama-sama akan masuk begitu. Nah, begitu juga kasus Idul Adha 2014. Ketika minus 0,5 sampai plus 0,5 ini akan masalah. Karena apa? Muhammadiyah akan bilang ya, sementara Nahdlatul Ulama tidak, Mabim tidak, dan Kemenag RI juga tidak. Gitu. Karena ini masih cuma 0,5 paling tingginya. Ya. Ini tidak akan masuk menurut Nahdlatul Ulama, Mabim, dan Kemenag RI, hanya menurut Muhammadiyah saja yang sudah masuk. Dan ini akan jadi masalah pada tahun 2014 itu ada yang sholat, ada yang kemudian tanggal 25, ada yang tanggal 26 begitu ya. Bisa terjadi seperti itu ya. Nahdlatul Ulama 25 September, sedangkan Muhammadiyah 25, Nahdlatul Ulama itu 26 September ya, sama dengan kriteria Kemenag tanggal 26. Di sini diklaim bahwa lihatlah Nahdlatul Ulama sama dengan Kemenag begitu. Padahal tadi di hari lain bisa saja bahwa Muhammadiyah itu juga sama dengan Kemenag kalau derajatnya cukup tinggi. Ini kebetulan derajatnya bermasalah itu 0,5. Ya, ini hanya untuk penjelasan bagaimana Muhammadiyah bisa lebih dahulu ketika Idul Adha. Kenapa? Karena penentuan Idul Adha itu adalah 9 Zulhijjah. Ya, tanggal 9 itu adalah sebelah kanan. Sedangkan yang satu adalah 1 Zulhijjah. 1 Zulhijjahnya misalnya ditetapkan 25 September. Maka tentunya Idul Adhanya 4 Oktober. Begitu. Ya, tadi itu. Ya. Jadi penentuannya bukan di 9 Zulhijjah, penentuannya di 1 Zulhijjah. Ya, kapan 1 Zulhijjahnya? Maka kita akan mengakibatkan kapan Idul Adhanya di 4 Oktober begitu. Nah, sedangkan NU, Mabim, dan Kemenag semuanya itu 1 Zulhijjahnya 26 September sehingga Idul Adhanya mundur 1 hari juga menjadi 5 Oktober. Begitu. Nah, ini adalah kasus Idul Adha dan terbukti terjadi 2 kelompok yang berbeda ya melaksanakan sholat Idul Adha. Ada yang 4 Oktober yaitu Muhammadiyah, sedangkan ada yang 5 Oktober yaitu pemerintah dalam hal ini yang juga kebetulan sama dengan Nahdlatul Ulama. Nah, penjelasan ini pernah saya dipakai untuk menjelaskan kapan Idul Fitri itu atau di mana Idul Fitri itu, apakah Mekah lebih dahulu atau Indonesia lebih dahulu begitu ya. Nah, itu bisa terjadi kalau garisnya adalah di Indonesia, begitu antara Indonesia dengan Mekah. Maka tentunya bahwa Indonesia
di situ nanti jadi terakhir. Atau sebaliknya kalau garisnya antara Mekah dan Amerika awal bulannya, maka tentunya nanti yang bagian kiri yaitu Amerika duluan. Dan nanti juga Jakarta duluan, baru Mekah berikutnya. Nah gitu, kalau garisnya di sana gitu ya. Nah jadi itu menjelaskan, kemudian saya jelaskan lagi dengan gambar yang tadi, bagaimana bisa terjadi 29 hari, 30 hari, 360 derajat, kemudian setiap naik perputaran setiap hari sampai bisa 12 derajat dan seterusnya. Kemudian saya jelaskan lagi bahwa bumi berputar, bulan naik 12 derajat, sehingga Jakarta dan Mekah itu berbeda 4 jam. Itu artinya kira-kira sudah naik di atas 2 derajat. Jadi artinya bisa saja Mekah terjadi duluan, bisa juga Indonesia terjadi duluan, tergantung di mana tadi posisi awal bulan mulai terjadi, ya kapan derajat bulan mulai tinggi. Dan ini sudah saya sampaikan kepada kelompok yang mempertanyakan tentang mengapa terjadi Indonesia dan Mekah itu seperti itu. Nah ini kejadiannya misalnya ketika yang tadi 24-26 September itu, sehingga kesimpulannya juga saya sampaikan kenapa 4 Oktober, kenapa 5 Oktober begitu. Kenapa di Mekah sudah terjadi duluan gitu. Kenapa seolah-olah keputusan RI itu bertentangan gitu. Sebetulnya tidak bertentangan ya. Berbeda dengan Mekah itu bukan berarti bertentangan, itu karena posisi saja. Nah mari kita lihat kasus Ramadan di 2015 ya. Di situ minus 2,32. Ini jelas ini. Organisasi Muhammadiyah jelas tidak karena masih minus. Kemudian Nahdlatul Ulama juga tidak, ya jelas tidak akan terlihat. Maka jelas dari tanggal 16 itu akan jatuh ke tanggal 18 gitu. Ya. Begitu juga jadi semua akan sama ya. Dengan minus 2 itu menjadi tanggal 18 itu otomatis ya. Begitu juga ketika 3,62 derajat ya di kasus ke-8 ini Idul Fitri 2015 dengan 3,62 tentunya Muhammadiyah udah bilang ya, Mabim bilang ya, Kemenag juga bilang ya gitu ya. Berarti dia dari tanggal 16 Maghrib itu sudah masuk, maka 17 akan menjadi Idul Fitri gitu ya. Maka ini kebetulan saja bahwa namanya Muhammadiyah sama dengan Kemenag. Nah sementara Nahdlatul Ulama masih menunggu sampai ru'yat terjadi, sampai ada orang diskusi dulu. Ya, padahal ini sudah jelas-jelas ya akan terlihat. Ya, itu bukan sebuah kebetulan sebetulnya gitu ya. Bahwa langsung tanggal 17-nya adalah misalnya Idul Fitri gitu ya. Nah yang jadi masalah itu kan kalau perbedaan itu kalau ternyata kita mau mencari kereta api gitu ya, tiket. Nah jadi pakai yang mana kan susah itu kalau apa sih harus melihat ru'yat begitu. Begitu juga ketika bulan Ramadan 2016 dengan 4 derajat ini otomatis semua akan bilang ya gitu ya. Kemudian kasus yang lain 2016 ya dengan minus 1 derajat itu semuanya akan bilang tidak. Itu juga terus. Nah tapi kini muncul masalah. Permasalahan baru adalah ketika Mabim dulunya 2 derajat, sekarang dirubah menjadi 3 derajat. Kapan? Itu sejak 2021 yang diterapkan di Indonesia 2022. Sehingga ini rentang menjadi lebih jauh. Asalnya perbedaannya 0 sampai 2 derajat, sekarang 0 sampai 3 derajat. Terjadi perbedaan. Nah, akibat permasalahan baru ini, maka akan terjadi lebih sering lagi terjadi perbedaan gitu ya. Lebih parah lagi diantisipasi sama Muhammadiyah, mereka ingin menerapkan kalender Hijriah global tunggal. Global tunggal mengatakan ya sudah nggak apa-apa, bukan hanya 2 atau 3, 5 sekalian gitu ya. 5 sekalian, 5 derajat. Dan elongasinya 8 derajat, tetapi diterapkan global. Global itu seluruh belahan bumi. Apabila di bumi ini sudah ada yang 5 derajat, maka masuklah itu bulan. Nah, menjadi seolah-olah global itu akan sama. Kalau sudah masuk 5 derajat, itu kemudian masuklah. Tapi yang jadi masalah kalau 5 derajatnya sebelah barat daripada Amerika. Maka tentunya di Saudi Arabia itu adalah masih sangat kecil. Bahkan di Indonesia mungkin masih minus. Tapi menurut global sudah dianggap masuk walaupun minus. Nah ini jadi masalah gitu ya. Ini jadi masalah juga. Tidak menjadi solusi juga gitu. Walaupun dikatakan dengan ini maka memungkinkan hasil ru'yat itu satu sama lain sama seluruh dunia ya. Permulaan hari seluruh dunia ditentukan kalau harinya tetap di 180 derajat ya di Pasifik sana. Jadi
setelah Pasifik baru ditentukan ini akan ada yang masuk nggak 5 derajat. Kalau ya berarti masuk. Itu bulan baru Hijriah, begitu caranya. Tetapi kalau kembalikan kepada hadis dan peraturan bahwa harus mulai datang bulan atau wujud gitu. Kalau menurut Muhammadiyah sekalipun wujud di tempat kita. Nah, tetapi ini sekarang menjadi global. Walaupun sebelumnya dulu ketika zaman Rasul cukup satu negara itu satu. Sehingga salah satu sudah bisa menentukan satu tempat, maka yang lain ngikut. Tapi negara itu kan kecil. Indonesia 3 jam. Global itu adalah 24 jam. Nah, jadi ini akan jadi masalah. Kalau Indonesia 3 jam itu ditentukan, itu masih oke. Tapi kalau global itu questionable gitu ya, menjadi sesuatu yang perlu dipertanyakan. Mari kita lihat Idul Fitri 2025 gitu ya. 25 dengan menggunakan kriteria yang tunggal tadi seluruh dunia ini akan jadi masalah. Mari kita lihat tahun 2025. Nah, sebelum 2025 kita lihat sejak tahun 1990 dan seterusnya, ternyata memang perbedaan majunya Lebaran itu 11, 12, 11, 12, 11, 12. Majunya itu sesuai dengan teorinya. Bahwa 11, 12. Maka 2025 dapat kita lihat 11 atau 12-nya itu di mana? Di 30 Maret dan 31 Maret. Jadi mesti sangat mungkin terjadi di 30 atau 31 Maret. Begitu terjadi bulan baru tahun 2025 ini. Nah, mari kita lihat. Ternyata benar. Dari ilmunya KHGT yang tadi sangat global, bisa 30 Maret. Dan Muhammadiyah pernah mengatakan bahwa apabila menggunakan KHGT akan 30 Maret. Sedangkan Republik Indonesia di dalam kalender-kalender sudah mengatakan 31 Maret. Nah, mari kita lihat apakah yang terjadi itu 30 Maret atau 31 Maret. Berdasarkan tadi kriteria 11-12 hari masih masuk gitu ya. Pemerintah RI nanti akan mengatakan 30 hari. Puasanya berarti 31 Maret. Sedangkan Muhammadiyah akan mengatakan, bukan Muhammadiyah, maksudnya Muhammadiyah yang sudah menerapkan KHGT akan 29 hari. Ya. Saat penetapan Ramadan misalnya, semua sama 1 Maret. Mengapa bisa sama? Karena istimewa bulannya pada 28 Februari itu jam 7.44 pagi. Sudah istimewa. Berarti maghribnya sudah tinggi. Benar. Maghribnya sudah 3 derajat. Hingga 4 derajat di Indonesia. Sehingga hilal sudah dapat terlihat secara hisab. Maka 1 Ramadan itu akan bersama-sama 1 Maret. Oleh semua. Baik pemerintah yang menentukan. Baik Mabims. Baik Muhammadiyah. Baik NU sekalipun. Dengan ru'yat itu akan masuk kalau di atas 3-4 derajat. Gitu. Akan terlihat. Jadi nggak ada masalah. 1 Ramadannya tidak akan ada masalah. Kita akan sama-sama 1 Ramadan. Semua akan sepakat. Bisa dicek di mana saja beritanya. Tetapi ketika kita perkirakan Idul Fitrinya, Muhammadiyah bila masih menggunakan wujudul hilal atau dia berwujud, maka ketika istimewa Ramadan 29 Maret, itu tanggal jam 17.57 maghribnya, maka akan sangat kecil. Hanya di atas 0. Bahkan di tempat lain di Indonesia mungkin masih ada yang negatif. Gitu. Sehingga hilal belum muncul secara hisab. Maka 1 Syawal itu akan benar 31 Maret. Menurut hisabnya Muhammadiyah yang selama ini dipakai. Sama dengan pemerintah RI, sama dengan Mabims ataupun NU. Tapi sejak Februari 22, kalau Muhammadiyah menerapkan KHGT, maka penetapan Mabim maupun NU pemerintah itu bisa jadi beda. Karena 1 Syawalnya gitu ya. Walaupun tadi itu mereka bilang sudah berwujud. Kalau dengan KHGT di Indonesia sendiri tidak perlu berwujud. Yang penting ada 5 derajat secara global salah satu tempat di dunia. Maka ini berarti 30 Maret sudah masuk. Ya. Karena di dunia pada tanggal 29 Maretnya sudah akan ada yang masuk 5 derajat. Nah, ini akan jadi masalah. Jadi untuk tahun ini masalahnya adalah apakah Muhammadiyah menggunakan KHGT maka akan tak 30 Maret. Apakah Muhammadiyah akan masih menggunakan wujudul hilal yang sebelumnya maka akan 31 Maret begitu. Jadi ini antisipasi terjadi perbedaan yang makin menjauh.
kalau menggunakan KHGT ditambah Mabim makin jauh dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Jadi ini dua sisi yang makin jauh, bukan makin mengecil, bukan makin mendekat. Bukan kemudian Mabim malah mengecilkan, pemerintah RI mengecilkan derajatnya. Dan bukan pula Muhammadiyah tetap pada wujudul hilal atau bila perlu dia menaikkan bukan 0 sekali karena harus visible. Tetapi malah sekarang Muhammadiyahnya ke KHGT, kemudian NU pemerintahnya ngikut Mabim yang menjauh. Jadi kesimpulannya saudara-saudara sekalian, ini yang paling penting, perbedaan hari mulainya setiap bulan Hijriah itu bukan disebabkan oleh beda cara perhitungan. Tidak ada. Beda kaidah juga tidak ada. Bukan pula beda cara pelaksanaan ru'yah, tidak ada. Ilmunya sama. Tetapi disebabkan oleh perbedaan dalam memahami kata melihat. Beda. Satu kelompok pertama kata melihat itu harus dengan mata. Sehingga cara meruyat dilakukan dengan teropong, tetapi sering terganggu oleh kotornya atmosfer dan cuaca. Sehingga ini jadi masalah juga di Indonesia. Kenapa? Kalau di Saudi Arabia kan terang benderang, kotor pun jarang. Di Indonesia kan kotor sekali. Kelembaban yang tinggi mengakibatkan atmosfernya itu susah ditembus oleh sinar. Nah, yang keempat, adapun kesempatan Mabim memasuki sesuatu yang disebut kemungkinan bisa terlihat. Nah, ini lebih kompromis. Kemungkinan bisa terlihat tapi dengan perhitungan hisab. Berapa posisi derajat tertentu dengan hisab, bukan dengan teropong di Mabims itu di Asia Tenggara itu, bukan melihat dengan mata. Dan yang ketiga adalah kelompok yang dengan kata melihat itu diterjemahkan modern dengan ilmu komputasi. Ya. Nah, jadi kalau tadi dengan kemungkinan, kalau sekarang dengan komputasi, dengan perhitungan, dengan hisab yang canggih, gitu ya, seperti penentuan kapan gerhana, bulan dan matahari, kapan jadwal sholat, di mana posisi planet, maka melihat dengan ilmu ini dapat dipergunakan untuk melihat wujudul hilal. Nah, ini kelompok yang ketiga. Jadi, kelompok yang pertama harus dilihat, gitu. Kelompok kedua kemungkinan bisa dilihat, yaitu negara Mabim tadi. Sedangkan kelompok ketiga itu cukup dengan wujudul hilal. Masalah menjadi lebih besar karena pemerintah menggunakan Mabim yang ketentuannya dinaikkan. Asalnya 2 derajat menjadi 3 derajat. Menjadi lebar. Perbedaan itu menjadi sangat muncul, makan rame. Yang wujudul hilal di Republik Indonesia di atas 0 itu Nahdlatul Muhammadiyah sudah berubah juga bergeser ke KHGT. Di mana dunia asal ada 5 derajat sudah masuk. Ini jadi masalah. Akan makin lebar perbedaannya gitu. Bila tahun 2025 ini pihak Muhammadiyah tidak menggunakan KHGT, ini yang penting, maka di Republik Indonesia ini serentak Idul Fitrinya insya Allah akan 31 Maret. Tetapi kalau menggunakan nanti Muhammadiyah akan nyeleneh sendiri, akan duluan daripada pemerintah. Oleh karena itu kalau saya yakin silahkan bagi yang mereka mau pulang duluan, memberi tiket dari sekarang karena tiket kereta 45 hari sebelum Idul Fitri berarti sekarang sudah mulai beli tiket. Belilah tiket, perhitungannya lebarannya 31 Maret. Kemungkinan Muhammadiyah pun belum mau menggunakan KHGT karena itu terlalu ekstrim ya. Kalau menggunakan wujudul hilal Muhammadiyah pun akan 31 Maret. Jadi jangan khawatir. Bapak dan Ibu yang mau memasak makanan jangan sampai nanti takut buat masak, nanti takut bergeser harinya gitu, takut maju harinya. Nah, tidak perlu takut. 31 Maret insya Allah kita akan melakukan Idul Fitri. Sholat Idul Fitri di masjid ini pun insya Allah saya akan tentukan 31 Maret. Dan yang mau beli tiket silahkan dari sekarang. Yang mau memasak juga sudah disiapkan sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.